kesempatan dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kenapa saya mesti banyak berterima kasih? Karena tema yang kita bahas ini tema yang baru dalam arti tertentu. Dalam pengertian dalam tradisi filsafat, teologi, juga spesifik dalam tradisi gereja ini tema yang baru. Tema yang mungkin tidak dicermati sebelumnya. Ya, jadi saya sendiri mengambil tema ini lebih karena melihat aktualitas bagaimana pemikir Fransiskan memberi sumbangsi terhadap situasi ekonomi. Agak sulit dipikirkan bagaimana Fransiskan menawarkan sistem ekonomi atau sebuah pemikiran ekonomi karena mereka memilih hidup miskin kan. Ini menarik. Jadi ini tampaknya ada paradoksal di sana. Ada satu yang paradoks di sana ya. Tapi pelan-pelan kita akan lihat. Saya tidak berpretensi memberikan seluruh bagaimana cara berpikir, tapi ini lebih semacam introduksi. Ya. Semacam introduksi memberi gambaran umum bagaimana para Fransiskan melihat situasi yang ada atau bagaimana realitas yang terjadi saat ini dengan tema kapitalisme, neoliberalisme sebenarnya sedari awal katakanlah pemikiran Fransiskan punya visi yang lebih jauh. Yang sayangnya, saya akan sedikit gambarkan kenapa, itu diabaikan, terlupakan. Nah, kalau Anda melihat background dari, saya sengaja memilih background ini, Anda melihat ada rumah dan apa ya, ada karang ya, batu karang ya. Anda lihat di belakang saya ini, saya mungkin menggeser seperti ini ya. Saya saat ini sedang diberi kesempatan ada di Madrid ya. Sabtu lalu saya ke Cuenca, salah satu kota di Spanyol yang salah satu hal yang mau saya lihat bangunan ini. Jadi rumah yang dibangun di atas batu karang. Yang menariknya, yang Anda lihat di belakang ini yang ini maksud saya ya, persis di belakang saya ini adalah museum kontemporer, seni kontemporer. Jadi semua yang sangat abstrak ditampilkan di sini, ya. Beberapa saya nggak ngerti, tapi yang menarik bahwa di bawahnya dasarnya tuh batu karang dan kokoh rumah itu. Itu salah satu yang objek wisata di Cuenca. Ini saya menganalogikan itu ekonomi ekonomi kontemporer, katakanlah seperti museum kontemporer yang Anda lihat rumah di belakang saya ini, dia mesti punya fondasi yang kokoh seperti batu karang. Kalau seandainya sistem ekonomi kontemporer tidak punya fondasi yang kokoh seperti batu karang, dia rapuh. Dia akan rapuh, dia akan ambruk. Dia akan sering kali terjadi dan kita sudah alami yang kita sebut krisis ekonomi. Karena dasarnya, fondasinya bukan pada karang ini. Nah, saya menganalogikan fondasi atau karang, batu karang ini seperti para pemikir abad pertengahan khususnya Fransiskan. Bagaimana memberi sumbangsi yang sayangnya diabaikan dalam sistem ekonomi juga politik modern atau kontemporer. Jadi ini saya sengaja mengambil gambar ini untuk memberi analogi sehingga Anda bisa melihat penjelasan saya dengan analogi rumah ini di Cuenca ini. Baik, mohon bisa ditampilkan PowerPoint yang saya berikan. Saya pernah menulis artikel ini untuk majalah internal kami di Gita Sang Surya. Nanti Mas Dimas bisa share ya, bisa Anda membaca tulisan, bisa mengikuti saya. Nah, judul dari materi yang saya berikan, yang ingin saya tawarkan pada kesempatan ini, tentang etika ekonomi integral dalam perspektif pemikiran sekolah Fransiskan. Judul ini problematis dalam kaitan dengan pemikiran sekolah Fransiskan. Ya, judulnya sudah agak problematis. Kenapa? Karena dalam tradisi intelektual, filsafat teologi, dalam tanda kutip tidak ada yang namanya sekolah Fransiskan. Ada perdebatan di sana. Betul ada sekolah Fransiskan atau tidak? Kenapa? Karena kalau disebut sekolah, itu biasanya ada mazhab tertentu, ya. Misalnya mazhab teori kritis ya, Frankfurt kita tahu, oh itu seperti Frankfurt, jelas.
Jadi ada mazhab tertentu yang membawa pemikiran. Nah, atau misalnya pemikiran Thomisme. Jadi itu sangat berakar pada Thomas Aquinas. Tidak mungkin keluar dari situ. Seluruh pemikir kawan-kawan Yesuit atau rekan-rekan Dominikan akan berpikir terarah pada pemikir besar Thomas Aquinas. Jadi ada mazhab. Jadi ketika menyebut sekolah, itu ada mazhab tertentu, ada aliran tertentu. Sekolah Canisius, Ursula, atau sekolah apapun yang terkenal, biasanya dia punya mazhab tertentu. Dan itu kental. Kita sebut kulturnya ada, budayanya aja. Itu yang kurang lebih yang kita namakan sekolah. Nah, ketika menyebut sekolah Fransiskan, kultur ini nggak ada. Nggak ada mazhab sentral di sana. Dalam arti tertentu, nggak ada mazhab sentral. Tidak ada tokoh yang menjadi pemikir, maksud saya. Tidak ada pemikir Fransiskan yang menjadi sandaran utamanya. Figur yang reflektif adalah Fransiskus Assisi. Jadi dia tidak menulis apapun. Ini menarik. Jadi kenapa saya sebut sekolah Fransiskan itu problematis? Karena ketika bicara tentang sekolah, ada mazhab tertentu, Fransiskan tidak punya mazhab tertentu. Pemikiran Fransiskan dalam arti tertentu sangat 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 bebas, masing-masing pemikir mengeksplorasi pemikirannya dengan tekanan yang berbeda. Nah, ini yang menarik, ini yang menarik. Yang berbeda dengan segala hormat, yang berbeda dengan pemikiran Dominikan, Thomas Aquinas. Nah, ini Anda mesti hemat saya mesti merekam penjelasan saya ini. Pemikiran Thomas Aquinas, pemikiran Fransiskan, ya. Ini coba Anda rekam, nanti saya jelaskan pelan-pelan kenapa ini menjadi penting. Nah, itu mengenai sekolah. Kemudian mengenai etika ekonomi, ya. Jadi saya tidak bicara tentang bagaimana ekonomi praktis, ya. Bagaimana kalkulasi untuk mendapatkan keuntungan, saya tidak bicara tema itu. Bukan ruang saya, ya. Tapi yang saya bicarakan atau yang kita sharingkan pada malam hari ini, bagaimana pada abad pertengahan, ya, ekonomi tidak dilihat sebagai sebuah aspek yang independen total, tapi ekonomi itu bagian dari kehidupan atau dia lahir dari kehidupan, dari masyarakat. Maka dia butuh yang dinamakan etika. Karena dalam masyarakat ada kulturnya, ada etikanya. Dalam hidup bermasyarakat kita butuh etika, butuh kultur, butuh budaya. Maka dalam ekonomi juga demikian. Konsekuensi dari lahirnya pasar ekonomi itu dari masyarakat. Maka pembicaraan saya lebih pada etika ekonomi. Nilai-nilai yang menurut para Fransiskan mesti ada. Yang sayangnya saat ini dalam pemikiran filsafat, dalam praktis ekonomi kontemporer, kita menyebutnya kapitalisme, liberalisme, itu hilang. Tetapi nanti saya akan tunjukkan konsep kapitalisme, konsep kompetisi, itu konsep-konsep yang bukan datang dari Max Weber, itu datang dari pemikir Fransiskan. Ini menarik. Para kawan-kawan yang belajar ekonomi ketika saya sharing, mereka bahkan nggak tahu. Mereka kenal Adam Smith, mereka kenal Max Weber, pemikir-pemikir ekonomi kontemporer, modern, yang membuat cikal bakal kapitalisme, tapi mereka tidak pernah mengenal bahwa ide kapitalisme itu bukan lahir dari Kristianisme, bukan lahir dari Max Weber, bukan lahir dari Adam Smith, bukan lahir dari Protestantisme, lahir dari kekatolikan. Tapi intensinya beda, intensinya beda. Ini menarik. Jadi ada disorientasi pemahaman tentang kapitalisme, katakanlah seperti itu. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Tapi ini yang mau saya gambarkan bagaimana saya akan bicara tentang etika ekonomi yang integral, poin pada etika, karena ekonomi pasar lahir dari masyarakat, dan dalam masyarakat ada nilai-nilai kulturnya, dan nilai-nilai etisnya. Maka dia tidak dalam pengertian pasar mesti independen, sendiri, terpisah, malah dia mengatur sistem kehidupan bermasyarakat. Bukan itu. Kemudian yang saya katakan tadi, saya akan bicara tentang sekolah Fransiskan. Di sini agak paradoks, tidak semua para Fransiskan setuju. Kami masih dalam perdebatan, apakah benar ada sekolah atau tidak. Karena tadi alasannya, sekolah punya mazhab tertentu, Fransiskan tidak punya mazhab tertentu. Baik, ini dua hal yang pada PowerPoint pertama saya sampaikan. Nah, sistematika penjelasan saya Anda akan ikuti dengan skema ini. Ya, saya akan memberi gambaran tentang kenapa tema ini menjadi penting.
apa pertanyaan yang mendasar dan bagaimana sumbangsi Fransiskan. Kemudian saya akan mengajak Anda, karena saya yakin tidak semua Anda mengenal Fransiskan, kalau bicara pemikir Fransiskan, siapa menjadi orientasinya? Saya katakan tadi, ketika kita bicara tentang pemikir seperti Thomas Aquinas, para pemikir Yesuit, Dominikan, mereka memiliki arah pemikiran jelas pada Thomas Aquinas. Kurang lebih, kendati juga ada yang berbeda, tapi kurang lebih general ke sana. Ada dengan segala hormat, ada semacam sistem berpikir yang hierarkis di sana. Saya tidak mengatakan sistem pemikiran Thomas Aquinas buruk, tidak, sangat baik, tetapi ada sesuatu yang miss di sana. Nah, saya akan menunjukkan pada rekan-rekan bagaimana pemikir Fransiskan, siapa dan konteksnya apa. Kemudian saya akan memberikan sedikit, ada masing-masing pemikir Fransiskan memberikan gambaran tentang katakanlah teori ekonominya. Tapi saya akan memberi dua figur dengan sangat global penjelasan, tidak spesifik. Saya katakan tadi, mungkin kesempatan lain saya akan bicara lebih detail. Ini semacam introduksi, karena benar-benar ini sesuatu yang baru. Ya. Tema yang baru. Persis sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh katakanlah Paus Fransiskus dengan ekonomi Fransiskus. Kemudian kita akan lihat apa prinsip-prinsip ekonomi Fransiskan dan relevansi. Jadi saya membuat semacam perjalanan penjelasan saya seperti ini sistematikanya. Tidak Anda mengikuti dengan skema ini. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, kenapa menjadi penting tema tentang ekonomi, etika ekonomi integral dalam perspektif pemikiran sekolah Fransiskan? Yang pertama, fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita melihat sejarah, saya memberi gambaran, semoga angkanya jelas ya. Fakta kegagalan bank dan sistem ekonomi kapitalisme itu sudah terjadi berkali-kali dan akan terjadi. Kenapa saya yakin akan terjadi? Anda lihat periodisasi. Ya, saya tidak menarik terlalu jauh ya. Saya cuma mengambil data 1998, krisis ekonomi besar terjadi. Kita mengalami. Kemudian 2008 terjadi krisis ekonomi. 2023 terjadi juga krisis. Ada bank-bank besar yang runtuh. Nanti saya sebutkan di sini. Apa yang mau saya katakan dengan kegagalan bank dan sistem? Bank ini salah satu sistem ekspresi dari kapitalisme ya. Itu paling jelas, yang paling kelihatan. Nah, apa yang mau saya gambarkan dari kegagalan bank dan kegagalan sistem ekonomi kapitalisme? 98, 2008, 2023. Anda lihat angkanya, dia sepertinya dalam jangka waktu 10, 11, 12 tahun terjadi. 10 terjadi. Jadi ada periodisasi yang kurang lebih stabil. Ya. Sekitar tahun 2030-an saya kira akan terjadi lagi peristiwa ini. Sebelum 1998 juga sudah terjadi krisis ekonomi. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya sistem ekonomi kapitalisme atau kegagalan bank sering kali terjadi, apakah ini satu-satunya yang paling baik? Atau lebih tepat, apakah memang sistem ekonomi itu harus seperti ini? Seperti yang kita hidupi saat ini. Kapitalisme. Ini pertanyaannya. Saya memberi contoh dalam pengantar yang saya berikan tentang misalnya paling baru itu ya, kegagalan bank di Amerika misalnya 2008. Anda ingat kasus tentang Lehman Brothers ya. Anda ingat itu usianya 158 tahun. Anda bayangkan 158 tahun dan memperkerjakan lebih dari 25.000 pekerja. 158 tahun pun dia ambruk. Kemudian yang paling dekat ya 2023 ini misalnya ada kasus misalnya di Swiss ya. Kredit Swiss misalnya, Anda ingat ya. Maret 2023 juga mengalami krisis. Sempat dipertanyakan bagaimana mungkin ya sebuah negara Swiss dengan manajemen bank yang sangat terkenal bisa mengalami seperti ini. Nah, peristiwa-peristiwa ini
hemat saya, atau krisis finansial ini global ini hemat saya tidak hanya tampak sebagai sebuah mismanajemen ya. Kalau dalam diskusi di Kompas, saya ingat bulan April tanggal 3 tentang uang, hedonisme dan krisis keuangan ya. Itu di balik robohnya Silicon Valley Bank ya, di Kompas Gramedia mereka katakan, Pak Simon Saragi menulis di Kompas bahwa ini kenapa terjadi krisis, karena tidak adanya nilai moral, ada ketamakan, serta korporasi yang tidak punya kendali ketat dan tak peduli pada risiko. Jadi ada tawaran kenapa terjadi, karena ada alasan-alasan yang teknis di sini. Nah, secara filosofis pertanyaan saya lebih jauh. Apakah memang di sini soalnya mismanagement? Apakah memang soal ketamakan? Apakah memang soal moral? Apakah memang soal tidak punya kendali yang ketat? Atau ada sesuatu yang lebih? Atau pertanyaan lebih jauh, apakah bank-bank yang disebutkan dalam tulisan ini yang lumpuh atau ambruk atau kolaps ini hemat saya menunjukkan sebuah krisis yang lebih jauh, krisis struktural ya sebenarnya. Maka pertanyaan yang diajukan adalah, apakah sistem kapitalisme dengan neoliberalisme yang sedang kita hidupi saat ini hanyalah satu-satunya? Ini persoalannya. Ini pertanyaan penting. Atau dengan sederhana kita bisa lebih luas, apakah hidup yang kita kemungkinan yang kita miliki, sistem ekonomi atau kemungkinan hidup apapun yang kita miliki, hanya ini yang satu-satunya, tidak mungkin dirubah? Nah, ini pertanyaan besar untuk kita. Apakah sistem kapitalisme dengan neoliberalismenya hanyalah satu-satunya yang efisien dan efektif dalam membangun kehidupan bersama yang lebih adil, lebih setara, lebih bersolidar, dan lebih bersaudara? Apakah ini satu-satunya yang terbaik? Nah, menarik, saya mengambil kutipan dari Laudato Si 24 Mei 2015. Paus Fransiskus mengatakan sangat keras ya. Krisis finansial 2007-2008, dia katakan, saya mengutip, telah menyediakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan sebuah ekonomi baru, Paus katakan, yang lebih memerhatikan prinsip-prinsip etika dan bagi cara-cara baru dalam meregulasi praktik-praktik finansial yang spekulatif dan kekayaan virtual. Tetapi tanggapan terhadap krisis tersebut tidak berarti memikirkan kembali kriteria yang telah usang dan yang telah menguasai dunia. Atau bahkan secara tegas dalam beberapa pertemuan dia katakan bahwa Paus mengatakan kapitalisme atau neoliberalisme sebagai sistem ekonomi yang membunuh, yang mematikan. Mengapa? Mengapa Paus sangat keras? Dia mendapat kritik juga dari banyak ekonom besar ya, bankir besar. Saya pernah sedikit keluar dari tema ini. Saya pernah berbicara dengan salah seorang rekan kami dari Amerika. Ya, dia ekonom untuk Fransiskan. Terus saya bertanya bagaimana pendapat dia tentang Fransiskus Assisi. Dia katakan begini, sebelum Fransiskus jadi paus, banyak pengusaha, mohon maaf di Amerika, memberi bantuan ke gereja, cukup banyak, sangat banyak. Untuk sekolah, untuk gereja, semuanya oke. Tapi ketika Fransiskus menjadi paus, ya, Fransiskus paus dan mengatakan mengkritik kapitalisme, sumbangan itu berkurang. Ini menarik. Sehingga bagi mereka, rekan-rekan di Amerika misalnya, ini agak sikap Fransiskus terlalu frontal. Saya nggak tahu apakah di Indonesia akan terjadi seperti itu. Saya berharap tidak. Tapi ini menarik untuk melihat fenomena menarik ya. Bagaimana mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf. Bagaimana gereja, misalnya di Amerika, saya ambil contoh, tidak di Indonesia, saya tidak tahu di Indonesia, bagaimana gereja di Amerika sangat ditopang oleh para, kita menyebut kapitalis. Dan tidak bisa dipungkiri. Apakah benar atau salah, dosa atau tidak, saya tidak bisa memberi penilaian. Saya hanya mengatakan fakta yang terjadi. Ya. Dan mungkin di sini Paus mengkritik bagaimana kenapa sistem kapitalisme ini membunuh, karena Anda melihat saat ini
ironis yang kita alami. Perkembangan teknologi begitu luar biasa, kekayaan beberapa, katakanlah beberapa orang begitu mengagumkan, dan kita masih bisa menemukan orang yang tidak bisa makan. Ini kan tragis. Perkembangan obat-obatan begitu mengagumkan, tapi masih ada orang yang meninggal karena TBC misalnya. Ini bagaimana kita bicara dalam potret dunia seperti ini? Nah, ini yang saya kira kenapa Paus mengatakan ini membunuh sistem seperti ini. Kita perlu memikirkan sesuatu yang lebih. Ya. Suatu sistem ekonomi, suatu sistem politik, suatu sistem kebijakan yang sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin merangkul semua dan memberi kepada semua. Nah, ini poinnya. Kendati tidak mudah, kendati tidak mudah. Nah, tulisan ini atau sharing dari saya malam hari ini tuh bermaksud untuk menawarkan, memberi semacam penggambaran bagaimana sebuah ekonomi integral itu mungkin. Ya. Saya katakan sistem ekonomi alternatif, ya, integral. Nah, ada 3 poin yang saya katakan ketika saya mengatakan sistem ekonomi integral atau persaudaraan. Ada tiga hal yang saya ingin Anda ingat di dalam kepala Anda, maksud saya. Pertama, fokus pada fraternitas, fokus pada persaudaraan, fokus pada komunitas, bukan pada pribadi. Yang kedua, fokus pada manusia konkret. Ya. Kita tidak bicara tentang manusia. Oh, ada manusia di Afrika yang meninggal. Oh, ada manusia di Afrika yang Papua. Ketika kita bicara seperti itu, tidak ada satu orang pun yang punya empati. Tapi yang dibicarakan oleh para Fransiskan dengan ekonomi integral, persaudaraan ini, itu manusia yang konkret. Dalam tradisi Fransiskan, pendidikan atau pemikiran Fransiskan, kita menyebut hecheitas di sana. Tentang individu yang konkret. Jadi ketika bicara tentang orang yang menderita, orang yang miskin, itu bukan orang, bukan human being, tapi itu ada Leo, ada Yos, ada Yosef, ada Andre, ada Maria, ada Mariam, konkret orangnya. Nah, ini yang kita lupa. Kita hanya melihat angka. Berapa banyak orang yang menderita, berapa banyak orang yang kelaparan. Kita cuma tahu bahwa ada manusia yang kesulitan, dan tidak ada rasa empati apapun. Karena bagi kita dia tidak punya nama, tidak punya wajah. Tapi dalam tradisi pemikiran Fransiskan, saya mau mengatakan bahwa orang yang miskin, orang yang sulit, orang yang susah, yang menderita itu punya nama, punya wajah. Dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan yang ketiga, ketika bicara tentang sistem ekonomi alternatif integral persaudaraan ini, kita bicara tentang ekonomi yang terkait dengan aspek lain, ya, etika, filsafat, sosiologi, hukum, dan sebagainya. Jadi mesti dilihat ekonomi bukan satu-satunya, tapi salah satu, ada satu rangkaian. Jadi ini yang mau saya katakan dengan sistem ekonomi integral dalam sharing pada malam hari ini. Ya. 3 poin ini. Silakan dilanjutkan. Baik, saya katakan tadi, kenapa sekolah Fransiskan ini menjadi menarik? Karena sekali lagi, kenapa dia paradoks? Sekali lagi karena tidak merujuk pada pemikiran tertentu, tapi merujuk pada figur tertentu. Tidak pada tulisan, tetapi pada hidup figur yang Anda lihat, Fransiskus Assisi. Jadi ini menarik, para Fransiskan, pemikir Fransiskan merefleksikan bukan pada tulisan, seperti saya katakan pada Thomas Aquinas tadi, tapi pada figur hidup dari Fransiskus. Maka menjadi tanpa tema, saya katakan. Karena hidup penuh dengan spontanitas. Fransiskus Assisi. Itu makanya saya katakan kenapa dalam Fransiskan kita menyebut sekolah menjadi ada agak paradoks. Karena rujukannya bukan pada tulisan-tulisan buku-buku, literatur-literatur, tetapi pada hidup Fransiskus sendiri. Nah, Fransiskus Assisi, saya memberi gambaran sedikit tentang figur ini, bahwa Fransiskus Assisi datang dari keluarga menengah, ya, dia bukan dari bangsawan, keluarga menengah, ayahnya seorang pedagang, dan dia memilih untuk hidup menjadi miskin. Ya. Nah, menarik pada David Bornstein dalam bukunya How to Change the World, ya, dia mengatakan bahwa Fransiskus dari Assisi merupakan wirausahawan sosial
dengan menyatakan Santo Fransiskus dari Assisi, pendiri Ordo Fransiskan, dapat dikategorikan sebagai wirausahawan sosial karena telah membangun berbagai organisasi yang memajukan perubahan-perubahan bentuk pada bidangnya. Jadi figur David Bronstein memberikan Fransiskus Assisi ini orang pertama yang bisa dikatakan wirausahawan, membangun konsep ekonomi ini. Nah, Fransiskus Assisi ini hidup dalam situasi katakanlah dengan cara hidupnya dia melihat bagaimana situasi gereja yang Anda bisa membaca cerita sejarah hidup Fransiskus, tapi poinnya bahwa dia melihat bagaimana hidup para religius, para imam atau hidup menggereja pada saat itu, pada saat Fransiskus hidup 1181-1225 itu tidak sesuai dengan spirit gereja. Salah satu hal yang Anda mungkin para saudara ingat bagaimana praktek-praktek misalnya pengakuan dosa yang absolusinya diberikan dengan uang. Itu salah satu praktek yang ditolak oleh Fransiskus. Ada begitu banyak, ini salah satu. Nah, pilihan hidup Fransiskus ini adalah pilihan hidup kemiskinan, usus pauper. Nanti saya jelaskan dalam abad pertengahan ada dua tipe kemiskinannya. Satu, kemiskinan yang disebut tidak diinginkan. Artinya orang yang memang lahir, mohon maaf, dari keluarga yang menderita, tidak bisa makan dan sulit untuk hidup sandang pangan papan, tidak bisa dipungkiri itu. Tetapi ada dua jenis kemiskinan pada abad pertengahan yang dalam tanda kutip diinginkan. Artinya orang-orang yang lahir tidak dalam kondisi yang sulit melarat, tetapi mereka memilih hidup sebagai orang miskin. Memilih hidup sebagai orang miskin maksudnya bagaimana nilai-nilai hidup sebagai orang yang sebagai orang miskin itu dilihat positif di sana. Berbagi, ya, memberi bantuan satu sama lain itu menjadi poin yang penting di sana. Nah, salah satu hal yang menjadi tema ekonomi yang menarik pada masa itu yang dikritik oleh para Fransiskan dan Fransiskus Assisi pada waktu itu, khususnya para pemikir Fransiskan setelah Fransiskus Assisi seperti Pak Petrus Yohanes Olivi, Don Scotus, Alexander Bonini, Bernard dari Siena, adalah praktek-praktek yang disebut riba. Ya, saya kira dalam tradisi agama atau tradisi lain juga ini sering sekali disebut sistem riba. Ya. Riba secara sederhana dapat dikatakan penerimaan kembali sesuatu secara lebih dari apa yang dipinjamkan. Ini poin yang penting. Demi keuntungan pribadi. Demi keuntungan pribadi. Ini yang saya maksudkan riba. Riba menerima kembali sesuatu yang dipinjamkan demi keuntungan pribadi. Nah, ini keuntungan pribadi ini menjadi persoalan dalam pemikiran Fransiskan. Nah, konsep ekonomi Fransiskan, bisa slide selanjutnya. Saya mengambil di sini ada dua figur, Petrus Yohanes Olivi dan Bernardus dari Siena. Saya tidak memberikan penjelasan spesifik tentang poin-poinnya, tapi saya memberi kata kunci di mana pemikiran mereka tentang bonum commune, teori modal, perbedaan riba dan profit, dan teori nilai ekonomi. Saya akan memberikan sedikit gambaran. Nah, menarik bahwa dalam abad pertengahan, semasa hidup dari Petrus Yohanes Olivi dan Bernardus dari Siena, bagaimana dalam pemikiran Aristoteles, ya, ajaran kitab suci, ajaran para bapak gereja, dan magisterium gereja itu menghukum praktek-praktek keuntungan. Jadi tidak boleh mendapat keuntungan dan tidak boleh mendapat riba. Fransiskan pada masa ini ketika gereja menolak untuk bahwa ada keuntungan, Fransiskan mengatakan ketika berdagang atau dalam ekonomi, keuntungan itu mau tidak mau menjadi bagian intrinsik di sana. Tetapi riba tidak disetujui. Jadi ada perbedaan posisi gereja. Gereja menolak keuntungan dan dalam ekonomi dan riba. Fransiskan mengatakan dalam ekonomi keuntungan mau tidak mau itu persis, harus. Itu bagian dari ekonomi. Tetapi riba itu ditolak. Jadi ada perbedaan posisi dari gereja dan Fransiskan.
Nah, sebelum saya masuk lebih jauh pada dua figur ini, saya ingin jelaskan kenapa secara historis, kenapa penting pemikir Fransiskan ini untuk saat ini ya. Saya katakan tadi, pada abad pertengahan, masing-masing tradisi religius, Agustinian, dan Dominikan, Fransiskan, dan begitu banyak hidup religius, mereka hidup dengan cara cara hidup dari tokoh yang mereka ikuti. Misalnya Fransiskus Assisi, para Fransiskus mengikuti dia. Nah, dalam tradisi intelektual, menariknya ada dua tradisi besar, atau mungkin lebih dari dua, tiga, tapi minimal yang sangat sangat mempengaruhi, cukup sangat mempengaruhi dua hal yang dua pemikiran yang sangat begitu mendominasi hemat saya. Para pemikir atau pemikir Dominikan, Thomas Aquinas dan Fransiskan. Nah, menarik bahwa tahun 1879, ini sejarah sedikit, sedikit gambaran, 1879 Paus Leo ke-13 itu mengeluarkan ensiklik dengan nama Aeterni Patris, ya, Aeterni Patris, dan mengatakan seluruh tradisi hidup religius dalam mempersiapkan calonnya sebagai imam atau sebagai pemimpin religius, dia mesti mempelajari filsafat teologi Thomas Aquinas. Nah, ini persis di sini titik titik hilangnya, dan tanda kutip bahasa saya, kebebasan diskusi dalam gereja. 1879 persis dengan Leo ke-13 mengeluarkan Aeterni Patris, sistem pemikiran gereja, bagaimana gereja melihat realitas dunia, ekonomi, politik, sosial, semuanya hanya satu pilihannya, perspektifnya yang sah, yang legal, dari perspektif Thomas Aquinas. Dan semua tradisi yang lain, termasuk Fransiskan, itu diabaikan. Dan ini angka yang penting, 1879 dengan Aeterni Patris. Nah, oleh karena itu, Anda melihat bahwa pada tahun 1248, 1380, teori-teori Fransiskan masih bisa diterima, masih bisa didiskusikan. Tapi nanti 1879, Paus mengatakan ini semua harus dihentikan. Kita hanya berpedoman atau kita akan fokus pada pemikiran Thomas Aquinas. Jadi Anda melihat bahwa sekarang kita bicara tentang para pemikir Fransiskan yang tahun 1879 itu secara legal, secara sah ditolak oleh gereja. Nah, ini sedikit gambaran umum. Nah, bagaimana Petrus Yohanes Olivi bicara tentang ekonomi kurang lebih? Ada empat poin ini. Ketika bicara tentang ekonomi, Petrus Yohanes Olivi Fransiskan ini mengatakan bahwa poin yang paling penting yang tidak bisa dipungkiri adalah bonum commune. Ya. Jadi seluruh perjalanan ekonomi, seluruh upaya ekonomi itu bonum commune. Semangat persaudaraan, semangat komunitas di sana. Bukan pada sistem katakanlah seperti kita pahami untuk keuntungan pribadi. Jadi melawan sistem riba kita katakan tadi. Terkait dengan teori modal, nah ini menarik. Yohanes Olivi mengatakan ketika bicara modal tidak hanya bicara uang. Modal lebih luas dari uang. Ya. Dan ini yang agak menariknya bahwa dia katakan ketika kita bicara modal, modal secara intrinsik itu sudah mengandaikan, maksudnya sudah terarah pada keuntungan. Jadi tidak bisa dikatakan seperti gereja katakan pada waktu itu tidak boleh mencari keuntungan, nggak bisa. Olivi mengatakan ketika kita memiliki modal, entah uang atau lebih tanah dan bentuk-bentuk yang lain, itu sudah ketika kita menyebut modal itu sudah terarah intrinsik, sudah punya benih keuntungan, terarah ke situ. Jadi tidak bisa dikatakan Anda berusaha tapi jangan mencari keuntungan, nggak mungkin. Jadi sangat positif pada masa itu, ya. Terus Olivi mengatakan ketika orang berusaha, berdagang dan mendapat keuntungan, dia bilang itu sah, legal, benar, atau tepat. Tidak salah di sana. Kemudian ada perbedaan riba dan profit. Nah, ini menarik. Ketika kita katakan tadi teori modal itu sudah mengandaikan ada profit, maka profit itu menjadi penting, bagian dari ekonomi. Tetapi ini poin penting, tetapi bukan riba.
Apa yang mau dikatakan? Memiliki modal, berusaha semaksimal mungkin, mendapat keuntungan sah dan benar. Tetapi jika keuntungan itu digunakan, dimanfaatkan hanya untuk mengakumulasi kekayaan secara pribadi, ini persoalan. Jadi riba, yang dikatakan riba ini maksudnya bagaimana keuntungan kita peroleh, yang dipahami oleh Olivi, keuntungan kita peroleh tapi kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau keuntungan kita banyak, kita gunakan untuk kehidupan bersama, fine dia katakan, tidak ada yang soal. Karena modal mengandaikan profit. Tapi kalau profit hanya digunakan untuk diri saya sendiri, memperkaya diri saya sendiri, mengakumulasi semua yang saya inginkan tanpa membuka mata atau tanpa menggunakan memanfaatkan untuk orang lain, untuk bonum komune, nah ini persoalannya. Itu disebut riba. Kemudian teori tentang nilai ekonomi dan harga yang tepat, ini saya kira kita kurang lebih memahami, ya saya kira kita semua sudah paham bahwa dalam tradisi ekonomi atau perdagangan, bagi Olivier dia katakan sebuah barang lebih mahal dari yang lain jika dia katakan ada 3 nilai yang penting: virtuositasnya, raritasnya, dan komplasibilitas. Hanya untuk kita sedikit memahami. Kita tahu bahwa virtuositas itu terkait dengan benda yang mau dijual, dia lebih mahal dari yang lain, karena pada dirinya sendiri itu punya nilai intrinsik. Raritas itu terkait dengan kelangkaan barang itu, maka barang lebih mahal kalau dia lebih langka. Satu barang lebih mahal dari yang lain, dia katakan karena komplasibilitas. Artinya karena keinginan subjektif. Misalnya saya butuh untuk makan, saya membutuh beras, ya, maka beras itu lebih mahal daripada yang lain. Di suatu daerah kebutuhan beras lebih penting daripada misalnya emas, maka di daerah itu harga beras lebih mahal. Ya. Jadi saya ingin memberi sedikit gambaran kecil tentang bagaimana mereka berpikir tentang ekonomi pada masa itu. Kemudian model sosial dari Bernard dari Siena, model sosial dari sistem ekonomi. Apa yang mau dikatakan di sini? Nah, Bernard dari Siena mengatakan bahwa ekonomi ini bukan seperti yang kita pahami, semoga tidak, seperti yang kita pahami dalam saat ini, ekonomi berarti mesti independen dari kehidupan. Kehidupan kita sehari-hari tidak boleh masuk dalam ekonomi. Atau kita menyebut ada invisible hand itu ya. Jadi ekonomi punya sistemnya sendiri. Ya. Ada tawar-menawar di sana, ada utilitarianisme di sana. Ya, katakanlah seperti itu dalam sistem ekonomi. Nah, apa yang terjadi dalam sistem ekonomi kontemporer dengan utilitarianisme, kita menggunakan sistem utilitarianisme ini, kita ambil, katakanlah tawar-menawar ini, kita ambil dalam sistem ekonomi, kita praktikkan dalam kehidupan sosial. Ini yang salah. Ini yang salah. Seharusnya Bernard dari Siena katakan model sosial dari sistem ekonomi. Artinya sistem ekonomi ini itu model sosial dari kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem ekonomi. Ketika kita bicara hidup model sosial, kehidupan bersama, itu berarti kita hidup dalam saling memberi dukungan satu sama lain. Berpikir tentang kepentingan bersama. Jadi ini ada miss di sini hemat saya. Ya. Sistem ekonomi kontemporer itu mengandaikan dia independen, dia mempengaruhi kehidupan sosial, sedangkan pemikir Fransiskan mengatakan sebaliknya. Sistem ekonomi itu bagian dari hidup sosial. Maka dalam hidup sosial ada kekerabatan, ada persahabatan, ada kasih di sana, ada pemberian di sana. Sistem ekonomi harusnya mengadopsi nilai-nilai itu, bukan hidup sosial kita mengadopsi nilai ekonomi. Utilitarianisme, mencari keuntungan, persaingan yang saling menghancurkan, bukan itu poinnya. Kemudian dalam kaitan dengan beberapa poin etis dalam Predike Vulgarinya, Bernardus dari Siena katakan seperti ini. Ada 5 hal yang hemat saya menarik dari pemikiran, saya merangkum pemikirannya seperti ini. Pertama terkait dengan kesia-siaan. Dia katakan bahwa teks yang sangat familiar dalam kitab suci ya,
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia mau mengatakan apa? Kekayaan yang kita miliki di dunia ini semuanya akan selesai. Jadi pengumpulan, saya katakan tadi, pengumpulan riba, mengumpulkan keuntungan pribadi untuk diri sendiri, kekayaan yang banyak, dia katakan itu sia-sia. Karena semua akan selesai. Jadi apa yang menjadi menarik di sini? Jadi dia mau katakan bahwa ketika Anda mengumpulkan begitu banyak harta benda, hal-hal yang kita semua tahu bahwa itu tidak penting untuk membantu hidup lebih baik, tapi bukan yang terpenting. Kita hidup mencari yang terpenting. Jadi jangan sampai hidup kita terjebak pada hal-hal yang penting, bukan yang terpenting, yang terutama. Barang-barang penting, kendaraan penting, uang penting, tetapi dia bukan yang terutama. Terutama bagaimana relasi yang baik dengan orang lain, dengan keluarga, relasi kasih satu sama lain. Jadi ini yang mesti dilihat. Jadi dia katakan kesia-siaan semua. Mesti dilihat lagi, mesti menjernihkan kembali dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita miliki, yang lahiriah saya katakan, pakaian, kendaraan, semuanya ini semua dalam arti tertentu sia-sia. Dia akan selesai. Kita semua tahu ini. Ini kita semua sadar, kita semua mengerti. Tapi kita seakan-akan tidak mau tahu gitu loh. Ini kan soalnya. Kalau kita melihat ini sebagai sarana, semua akan berjalan dengan baik. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar barang-barang lahiriah itu. Dia katakan, ingat semua hal sia-sia, semua hal sementara. Mesti yang kita kejar yang tetap. Relasi kasih saya katakan, relasi saling memberi dukungan, ya, nilai-nilai yang lebih dari itu. Kemudian dia katakan yang kedua tentang memberi sedekah. Nah ini juga bagaimana cara membantu. Mungkin dia bicara tentang sedekah. Tapi dia mengatakan jangan membantu, dia memberikan 3 kategori orang yang boleh kita bantu. Ya. Jangan sampai bantuan yang kita berikan secara ekonomi membuat orang malah bergantung menjadi tidak berkembang. Dia katakan ada 3 tipe orang-orang yang kita bisa membantu secara ekonomi. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang secara ekstrim membutuhkan. Yang perlu kita bantu, dia katakan secara ekstrim membutuhkan. Kita tidak bisa membantu orang yang masih punya tenaga, punya kemauan untuk berpikir, untuk punya kemampuan untuk berpikir, kesehatan fisik untuk bekerja, kita bantu. Ini salah. Kita membantu orang yang benar-benar memang tidak bisa, secara ekstrim tidak bisa. Untuk hidup, makan, untuk tinggal, untuk hidup lebih baik, dia tidak bisa. Ini menarik kategori ini untuk membuat jangan sampai kita membantu orang dengan cara yang kita inginkan malah membuat orang makin lebih miskin, makin lebih susah. Ketiga, dia kaitkan dengan kebaikan bersama. Ya, pentingnya dalam ekonomi tentang kebaikan bersama. Ya, saya ulangi lagi tadi yang dikatakan dalam Petrus Yohanes Olivi. Yang keempat, ini yang menarik. Ini yang menarik, yang keempat. Dia katakan begini, pengusaha yang baik adalah pemimpin yang baik. Ini menarik. Ini menarik. Teori ini mengingatkan saya tentang bagaimana kita sering memperdebatkan ketika dalam situasi politik, seorang pengusaha, dia masuk dalam dunia politik. Ya kan? Dan kita melihat ada kecenderungan untuk menjaga akumulasi kekayaannya. Bernardus dari Siena melihat malah positif. Kalau seorang pengusaha, dia bisa memperhatikan kepentingan bersama, tidak mengejar riba, menggunakan modal untuk kepentingan bersama, sebenarnya ini calon pemimpin. Maka kalau ada pengusaha atau pedagang yang terlibat dalam politik, dengan intensi, dalam pengertian dia menjalankan dengan baik usahanya, dia menjalankan dengan baik usahanya, maka bagi Bernardo de Siena ini cikal bakal pemimpin yang baik. Jadi kalau ada fenomena banyak pengusaha yang masuk dalam dunia politik, bagi Bernardo de Siena, Anda bayangkan 1380, dia katakan itu benar, itu tepat. Tetapi dengan catatan dia katakan pengusaha itu mesti menunjukkan dalam menjalankan usahanya, dia menjalankan dengan tadi kita katakan tidak mencari riba,
dia mencari profit untuk kepentingan bersama untuk para pekerjanya, mencari bonum comune. Ya. Nah, ini yang penting. Kemudian dikatakan juga bahwa ekonomi itu butuh etika. Ada nilai-nilai di sana yang perlu dijaga. Ya. Pebisnis atau pengusaha yang autentik adalah mereka yang berkomitmen dalam tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan bersama dan kebahagiaan publik. Itu poinnya. Mereka tidak mencari popularitas dan ketenaran, mereka tidak melakukan kebohongan dan manipulasi demi keuntungan, tetapi menunjukkan pentingnya fungsi sosial dari sistem ekonomi atau pasar dan ekonomi legal jika terhadap pada keuntungan serta kesejahteraan sosial bersama. Jadi poinnya di sini. Nah, setelah kita melihat sedikit beberapa konsep pemikiran ekonomi Fransiskan dari dua pemikir, Johannes Olivi dan Bernardo de Siena, saya melihat ada kurang lebih ada 4 prinsip-prinsip etis ekonomi Fransiskan. Bisa dilanjutkan PowerPoint-nya. Nah, apa yang menjadi prinsip-prinsip umum kalau kita membaca pemikiran ekonomi dari para pemikir Fransiskan? Olivi, Bernardo de Siena, Thomas Bonaventura, Don Scotus, dan para pemikir-pemikir Fransiskan lainnya, kurang lebih ada 4 hal ini yang kita lihat, yang sejauh saya membaca secara singkat. Pertama ada kebebasan, ya, itu poin penting. Ini ketika membicarakan kebebasan, teori ini sangat kuat dalam tradisi Fransiskan, sangat kuat, kebebasan, freedom, kebebasan pribadi. Dan kalau saya merujuk pada pemikir seperti katakanlah seperti Heidegger, seperti mundur pada misalnya Karl Marx, juga saya sedang melihat teori tentang keadilannya itu terkait dengan kebebasan. Semua terarah pada sini. Ini menarik. Nah, prinsip kebebasan yang dimaksudkan oleh para Fransiskan ini tidak dipahami dalam pengertian bebas dari bebas saya membuat sesuka-sukanya. Tidak. Nah, ini menarik. Saya mengampu kuliah tentang kehendak bebas di ST Bidayakara di S2 untuk semester ini. Semester lalu sudah selesai dan semester ini akan mulai. Dan kalau saya melihat, mempelajari bagaimana konsep kehendak bebas terkait dengan kebebasan dari Yunani kuno, ya, hingga kontemporer katakanlah, ya, Plato, Aristoteles, atau kisah-kisah dalam literatur Hormes, ya, Hormes di karya-karya klasik Yunani, sampai dengan pemikir-pemikir kontemporer, kebebasan itu punya, ini agak paradoks. Kehendak bebas atau kebebasan terarah kepada kebaikan. Ada arah ke situ, ada arah pada kebaikan tertinggi. Jadi bebas tidak berarti saya melakukan sesuatu yang merusak, tidak. Jadi ini salah pengertian hemat saya. Dan persis di sini para pemikir Fransiskan menunjukkan, ya, hemat saya juga sudah mulai dalam pencarian saya, dalam filsafat Yunani sudah mulai bahwa kebebasan itu bukan dalam pengertian saya melakukan sesuka-sukanya, menghancurkan hidup saya, menghancurkan orang lain, ya, merusak tubuh saya, enggak. Kebebasan yang sebenar-benarnya dalam tradisi Yunani itu sudah terjadi. Kalau Anda membaca literatur Holmers itu Anda dikatakan bahwa kebaikan itu berarti terarah pada kebebasan, kehendak bebas terarah pada kebaikan yang tertinggi. Jadi kebebasan dalam pemikiran Fransiskan searah dengan pemahaman itu terarah pada kebaikan. Bebas ketika saya memutuskan sesuatu yang baik. Itu poinnya sederhana. Untuk diri saya maupun untuk orang lain. Menjadi tidak bebas, menjadi terpenjara ketika saya mengambil keputusan yang merugikan diri saya sendiri juga orang lain. Ini memang agak problematis karena kita mengatakan kehendak bebas, kebebasan. Jadi saya bisa memilih apapun, benar. Tetapi dalam tradisi kita bicara kehendak bebas atau kebebasan, sebenarnya itu terarah pada kebaikan tertinggi. Itu kebebasan yang sebenar. Bukan dalam pengertian merugikan diri saya sendiri atau juga merugikan orang lain. Itu kebebasan, konsep kebebasan. Kemudian konsep tentang prinsip keterberian. Ya. Apa yang mau dikatakan dalam teori ekonomi Fransiskan, keterberian ini menjadi poin yang penting. Sederhananya saya katakan begini,
Dalam refleksi para Fransiskan, apa yang kita miliki ini terberi. Anda bisa membayangkan secara sederhana, kita sering mendengar hal-hal yang paling krusial dalam hidup, yang paling mendasar, paling fundamental, itu terberi. Udara, bumi yang kita tempati. Ini terberi. Anda percaya pada Tuhan, Anda katakan Tuhan yang memberi. Ketika Anda tidak percaya pada Tuhan, Anda mengatakan mesti ada sesuatu yang memberi. Atau katakan alam sendiri, dunia itu sendiri, bumi itu sendiri. Jadi terberi. Seluruh hal yang kita miliki terberi. Pertanyaannya, kenapa kita membangun sistem ekonomi yang menjual dan membeli, tidak terberi? Kalau hidup kita dari awal terberi. Yang ketiga, prinsip tentang persaudaraan. Saya katakan tadi, ini dekat dengan prinsip tentang kebaikan bersama yang kita bicara. Jadi dalam ekonomi Fransiskan, unsur persaudaraan menjadi penting. Ya. Ekonomi yang dibangun mesti membangun sebuah kehidupan bersama yang lebih baik. Bertanggung jawab satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Ya. Pencarian keuntungan pribadi, dalam bahasa abad pertengahan riba, ini tidak dibenarkan. Jadi kenapa misalnya pada pendahuluan saya katakan, kenapa Paus Fransiskus mengkritik keras praktek kapitalisme, neoliberalisme? Karena sisi atau aspek persaudaraan ini menjadi hilang. Di mana potret yang paling jelas dari hilangnya nilai persaudaraan ketika kita katakan tadi, begitu banyak atau beberapa orang begitu luar biasa kaya, begitu berkelimpahan hidupnya, begitu mewah, begitu luar biasa hidup mereka, sedangkan banyak dari kita yang untuk makan pun susah. Semalam saya sedikit keluar, semalam saya keluar dari biara sebentar di Madrid, jalan, dan sekitar pukul 10-11 malam, yang mengejutkan saya menemukan 4 orang. Saya tidak tahu apakah dia orang Spanyol atau tidak, tapi orang berkulit putih ya, itu mengais makanan di sampah. Anda bayangkan ya? Artinya fakta ini bukan di Indonesia atau di daerah yang kita katakan dunia ketiga, enggak, di dunia yang kita sebut dunia pertama pun fakta ini di depan mata gitu. Dan mohon maaf, dan misalnya pemerintah, bagaimana kita melihat ekonomi yang bertumbuh, kita begitu mengagumkan katakanlah Madrid, Spanyol atau Eropa, tapi fakta yang di depan mata seperti ini tidak terkendali. Kemudian, poin yang keempat dalam prinsip-prinsip etis ekonomi Fransiskan, saya katakan tadi kebaikan bersama. Itu menjadi poin penting. Ya. Pencarian ekonomi mesti terarah pada kebaikan bersama, mesti terarah pada persaudaraan, didasarkan pada kebebasan dan keterberian. Nah, ini 4 poin yang hemat saya ketika membaca literatur Fransiskan kurang lebih seperti ini, yang dilihat prinsip-prinsip yang mesti dijaga. Yang terakhir, poin yang terakhir. Nah, apa relevansi sebenarnya? Yang pertama dengan sedikit memberi introduksi, sekali lagi ini tema yang baru ya untuk dalam tradisi filsafat maupun teologi bicara tentang sekolah Fransiskan. Ini tema yang sangat baru, khususnya ekonomi ya. Maka yang pertama ingin saya ingin Anda rekan-rekan bisa pahami bahwa dengan penjelasan saya malam hari ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat bahwa sistem ekonomi yang baru itu mungkin. Kapitalisme, sistem ekonomi yang sedang kita hidupi saat ini bukan satu-satunya. Uang yang mengatur hidup kita bukan satu-satunya. Dan ini bisa diubah. Sayangnya kita terlalu lama hidup dengan sistem seperti ini, yang seakan-akan uang itu menjadi Tuhan. Itu yang saya harapkan. Kemungkinan untuk membuat sebuah tata ekonomi yang baru tuh integral tuh ada. Dalam hal ini, hemat saya baik bahwa Paus Fransiskus sedang mengumpulkan orang-orang muda, para pengusaha muda,
kawan-kawan yang belajar ekonomi di universitas atau bekerja di bagian ekonomi untuk memikirkan hal ini dan sedang dilakukan. Jadi harapannya bagaimana orang muda melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ya, bahwa tata ekonomi yang integral itu mungkin, yang bersaudara itu mungkin. Ini bukan satu-satunya sedang kita hidup yang mengidolakan atau memberi keutamaan pada uang. Kemudian, ekonomi integral saya katakan tadi yang ingin saya sampaikan dalam sharing pada malam hari ini itu terarah pada fraternitas. Ketika saya bicara ekonomi integral itu terarah pada fraternitas, komunitas, persaudaraan, ya. Terarah pada manusia yang konkret, heceitas, ya. Semua manusia itu punya wajah, punya nama. Kita tidak bicara manusia human being atau manusia dalam arti abstrak, tidak. Kemudian yang ketiga, ketika bicara ekonomi integral yang saya harapkan, ini ekonomi mesti dipahami terkait dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Etika, filsafat, sosiologi, hukum, teologi. Hal kedua, yang ingin saya harapkan juga dari pemikiran sharing pada malam hari ini, mesti kita sama-sama bisa kembali untuk memaknai ekonomi secara radikal maksud saya. Apa maksud saya dengan ekonomi secara radikal? Anda tahu bahwa ekonomi ya ini dalam arti etimologisnya itu terkait dengan atau kita bisa kembali pada eh, kata oikos dan nomos, artinya keluarga, pengaturan hidup dalam keluarga. Ya, jadi ada satu konsep keluarga di sana. Ini yang kita hilang di sini. Ya. Ekonomi tidak lagi dilihat dalam sebuah konsep keluarga, tapi konsep bagaimana saya dan kamu, bukan kita. Pada ekonomi pada awalnya oikos nomos itu tentang bicara tentang bagaimana kita mengatur hidup keluarga, hidup bersama. Ini perlu dilihat kembali. Ya, hemat saya perlu dijernihkan kembali pemikiran ini supaya jangan sampai memaknai ekonomi hanya sebatas mencari keuntungan pribadi untuk saya dan lawan saya, kompetitor saya adalah musuh saya. Bukan di situ akar ekonomi yang sebenarnya pemahaman. Yang ketiga yang saya harapkan dari sharing pada malam hari ini ya tentang originalitas kapitalisme. Saya berbicara dengan kawan-kawan yang belajar di Belanda ya di bagian institut sosial ya untuk melihat kembali apakah pernah dibicarakan pemikir-pemikir abad pertengahan terkait dengan kapitalisme. Umumnya mereka mengatakan tidak. Tetapi saat ini mulai dicermati kembali bahwa istilah kapitalisme atau pengertian kapitalisme tidak berangkat dari protestantisme, tidak berasal dari Max Weber, ya, tapi sebenarnya berakar jauh pada abad pertengahan dan punya nilai atau punya pengertian sangat positif. Kapitalisme terarah pada kepentingan bersama. Seperti saya katakan tadi, kapital, modal itu punya arah pada keuntungan bersama. Nah ini menarik kenapa dia bergeser pada filsafat Max Weber dan seterusnya. Kenapa dia bergeser kapitalisme ini? Artinya, kenapa dia menjadi keuntungan pribadi? Ini menarik. Ada sesuatu yang hilang di sana. Ya, seharusnya kalau mempelajari mempelajari ekonomi, kita mesti kembali pada akarnya. Jadi ini ada yang terputus di sana. Pemikiran arti dari kapitalisme dari abad pertengahan yang mengindikasikan modal punya arah pada keuntungan, tapi keuntungan bersama itu hilang ketika bicara kapitalisme protestantisme. Kemudian kata persaingan, kompetisi, nah, ini juga menarik kata persaingan atau kompetisi ini kalau kita lihat kembali itu bukan berarti melihat orang lain sebagai musuh, tapi kompetisi ini atau competition ini kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, bahasa Latin itu berarti cum potere. Jadi menunjukkan upaya bersama untuk memperoleh hasil dan solusi yang terbaik. Jadi bukan bersaing, kompetisi cum potere ini bukan dalam pengertian saling bertarung, tidak. Nah, ini menarik. Kita memahami kompetisi untuk saling menyudutkan satu sama lain, menghancurkan satu sama lain. Tapi cum potere itu sebenarnya
bagaimana berusaha bersama. Ya. Dia tidak masing-masing. Ya. Akar katanya ini. Nah, ini yang hilang ya. Jadi kompetisi dari competition atau kumpetere ini menunjukkan pada upaya bersama untuk memperoleh hasil dan solusi yang terbaik. Jadi bersama-sama kita berusaha, berkompetisi katakanlah, tapi untuk solusi yang terbaik untuk bersama, bukan untuk saling menyingkirkan satu sama lain. Kemudian kalau kita bicara misalnya interese, ini beberapa istilah yang saya lihat dalam kapitalisme yang kita bisa cermati atau kita sering gunakan. Ini ada interese pribadi misalnya. Nah, menarik bahwa kata interest ini dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, mohon maaf, disebut interesse, berarti ada bersama, being with, ya. Jadi bukan interesse dalam pengertian saya pribadi. Interesse itu sudah punya muatan bersama. Jadi Anda lihat, kata kapitalisme, kompetisi, interesse ini sebenarnya akarnya itu punya nilai volume komunis. Pertanyaannya kenapa ini hilang dalam ekonomi kontemporer? Kenapa semua menjadi sangat pribadi, sangat berkelompok? Saya kembali pada analogi pada background dari bisa ditinggalkan ini PowerPoint-nya. Saya kembali kepada background dari presentasi saya ini, ya. Kembali kepada analogi saya katakan tadi. Pertanyaannya kenapa terjadi seperti tadi ya, kapitalisme, kompetisi, interese yang punya nilai atau pengertian positif untuk kebaikan bersama. Kenapa hilang? Hemat saya persis di sini soalnya. Ekonomi kontemporer dia tidak berdasar pada fondasi yang pokok. Ada yang terputus di sana. Pemahaman kapitalisme, pemahaman interese, pemahaman kompetisi, itu tidak berakar pada tradisi yang kokoh. Tidak berakar pada pemikiran katakanlah abad pertengahan. Saya sebutkan beberapa pemikir Fransiskan tadi. Mengapa? Mungkin saja ada underestimate dari pemikir-pemikir ekonomi terhadap gereja misalnya. Kita sangat dipahami. Ya. Atau terhadap pemikiran abad pertengahan, sering dikatakan zaman atau abad gelap gitu kan. Jadi udah jangan disentuh gitu. Nah, proses di sini hemat saya perlu dilihat kembali. Ya. Kalau seandainya punya dasar yang kokoh, hemat saya sistem ekonomi kapitalisme ini bisa berkembang dengan arah yang sebenarnya untuk kebaikan bersama. Baik, begitu dari saya sedikit membagi apa yang saya coba geluti hari-hari ini. Ini juga tema yang baru bagi saya. Saya tidak menggeluti tema ini untuk tesis saya, tapi lebih karena ketertarikan pribadi, betapa pentingnya untuk melihat situasi saat ini dalam perspektif pemikir Fransiskan. Ya, terima kasih.